Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Meku. Hari ini gue bakal membuat konten lagi yang kali ini adalah konten yang sangat gue tunggu-tunggu banget di musim ini. Nah, kira-kira konten atau video apa tuh? Yes, bener banget, adalah my top opening fall 2021. Jadi ya gue harus bilang bahwa ini apa ya, kayak sesuatu hal yang greget banget pengen gue buat gitu, karena di musim summer kemarin gue absen. Jadi karena memang nggak banyak opening yang gue tahu, jadi makanya gue cuma hanya mereaction konten orang. Dan spring kemarin gue juga buat sendiri, winter kemarin gue juga buat sendiri, jadi sekarang fall ini gue buat sendiri. Alasannya satu men, karena opening fall ini menurut gue adalah salah satu gudang opening terbaik sih. Maksudnya kayak gudangnya opening lah gitu. Jadi emang the best sih, fall ini the best banget. Jadi kayak karena banyak yang bagus, makanya akhirnya gue membuat konten ini biar baik temen-temen dan gue punya versinya masing-masing gitu. Nah jadi makanya gue buat konten ini. Nah terus ya ada beberapa opening yang baru keluar kemarin kayak Demon Slayer, terus ada beberapa anime lain juga seperti Mushoku yang memang gue rasa sih kayaknya tidak ada visualnya. Jadi gue yakin sih, maksudnya gue sangat yakin gitu bahwa Mushoku ini kayak tidak ada visualnya, tapi baru ada opening kemarin. Opening terbaru itu opening ketiga dari Mushoku. Jadi makanya gue sangat yakin kalau misalnya Mushoku ini tidak ada visualnya. Jadi makanya gue memutuskan untuk membuat konten today atau sekarang gitu loh. Nah terus bagaimana atau cara apa ya menilai atau tolak ukur gue gitu dalam memilih opening terbaik gitu. Ya sama seperti di musim-musim sebelumnya. Jadi yang paling pertama adalah lagu men. Kalau misalkan lagu itu enak, lagu itu cocok dengan visualnya, maka itu akan menjadi priority gue untuk memilih opening terbaik versi gue gitu. Dan yang kedua adalah visualnya. Biasanya ada sesuatu lagu yang tidak cocok dengan visualnya gitu. Makanya kan kita lihat itu, misalkan ada beberapa opening yang memang visualnya biasa aja tapi lagunya bagus. Nah itu juga bisa dipertimbangkan sih dalam gue memilih opening itu. Dan yang terakhir adalah penilaian gue pribadi atau ibaratnya kayak subjektif gue gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada opening yang memang sama-sama bagus, misalkan kayak gue kayak membandingkan antara apa ya pokoknya ada opening A dengan opening B sama-sama bagus dan lagunya juga enak gitu. Nah berarti otomatis gue harus memilih dong kira-kira mana yang paling perfect di antara kedua itu. Jadi makanya gue punya penilaian pribadi atau ibaratnya kayak subjektif gue lah gitu di penilaian ketiga gue gitu. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke my top opening anime fall 2021 versi Willy Meku. Let's go. Oke, jadi gue ingin menegaskan sekali lagi itu bahwa gue tidak menyiarkan openingnya saja gitu loh. Tapi di sini gue juga mereview gitu kenapa alasan gue memilih opening ini. Jadi jangan keliru ya, maksudnya jangan tiba-tiba ketika melihat konten gue terus ini apa sih bang, gue dislike aja deh. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa kalau misalkan gue ini sambil nge-review, bukan membuat konten opening aja gitu. Oke, jadi teman-teman harus paham itu. Dan ya sebelum masuk ke 10 besar, kita langsung aja ke posisi 15 sampai 11. Oke, jadi di posisi ke-15 ada opening dari Scarlet Nexus. Ya, gue harus akui bahwa alasan gue memilih Scarlet Nexus karena yaitu lagu yang dibawakan oleh The Orochi Great, dan itu benar-benar sangat memorable banget. Jadi gue kangen banget dengan lagu dari The Orochi Great. Kalau teman-teman belum tahu, The Orochi Great membawakan lagu yang cukup fenomenal, yaitu ada dari Noragami. Gue masih ingat banget itu, kalau lu ingat lagi.
itu. Jadi lagunya seperti itu. Jadi kayak ketika gue inget Dollar Cigarette ya gue ingetin Noragami. Jadi makanya ketika membawakan opening Scar Nessus dan ternyata emang nggak berubah men, lagunya tetap enak dan gue suka, itu isi listening lah untuk gue denger. Jadi itulah alasan gue kenapa Scar Nessus pantas di posisi ke-15. Oke, sekarang di posisi ke-14 ada Osama Ranking. Ya, gue harus bilang bahwa anime ini salah satu anime yang underrated sih di musim ini, karena selain garapan dari Wit Studio, episode 1 ini sangat luar biasa. Nah, kan ini kan based on manga kan, berarti yang artinya kalau misalnya Dima sekarang sudah bagus, berarti memang manganya bagus gitu ibaratnya. Jadi di episode 1 ini, atau ya berarti efek dari episode 1 ini sekarang udah Dima udah 8 kan. Jadi bisa gue pastiin bahwa manganya juga bagus gitu. Dan garapan Wit lagi kan, nah, orang-orang pasti nggak meragukan lah atau kualitas dari Wit Studio kan. Dan ketika gue melihat openingnya, ya itu jodoh lah sama lagunya gitu, dan gue suka gitu loh. Ya, itu sih yang membuat Osama Ranking pantas di posisi ke-14. Sekarang di posisi ke-13. Nah, kali ini ya teman-teman pasti sudah banyak yang tahu gitu bahwa anime Platinum End adalah salah satu anime yang ditunggu juga oleh teman-teman gitu di musim fall. Dan ini bener-bener openingnya seperti Death Note banget sih. Jadi kayak dimana musik dengan openingnya ini cocok lah ibaratnya. Jadi gue bener-bener ngingetin opening Death Note yang di opening kedua itu kan lagu kan ngerock banget kan. Nah ini sama gitu yang dibawakan oleh Platinum End itu, yang memang cocok lah atau sesuai dengan genre animenya gitu. Itu yang membuat Platinum End pantas di posisi ke-13. Oke, sekarang di posisi ke-12. Nah, kali ini adalah anime Shinkanomi. Iya, pokoknya Isekai Gorilla pokoknya. Ini gua rasa perdana sih, nggak tahu perdana atau apa gitu. Tapi kayaknya memang yang nyanyi ini Seiyu men. Dan ini gue juga baru denger sih. Seiyu yang nyanyiin opening ini. Dan ya lagunya enak banget sih, maksudnya kayak masuk ke ref itu enak banget. Pokoknya gitulah pokoknya. Itu kalau pokoknya denger sendiri lah kan gue kan udah ngasih cuplikannya juga kan, dan bagus lah, cocok lah untuk Shinkanomi pantas di posisi ke-12. Sekarang di posisi ke-11 ya, posisi 11 ada Taisho Otome Otogimanasi. Gardenilia. Ya, kalau nggak salah namanya Gardenilia yang nyanyi gitu. Ini mengingatkan gue dengan opening Mahoka Kokonore Tose di opening keduanya, dan itu bagus sih, gue suka banget sih. Maksudnya kayak ketika gue denger lagu ini, gue inget gue inget openingnya atau lagunya dari Mahoka. Emang sama, emang nyanyi yang sama gitu kan. Memang khas banget dengan nada yang tinggi. Terus openingnya juga Taisho-nya juga happening banget kan. Jadi kayak memperlihatkan antara Tamaiko dengan si siapa namanya Yuzuki yang semakin ungu gitu kan. Itu sih, jadi kayak kerasa banget lah historikalnya di romcom ini gitu. Nah, itu yang membuat Taisho Otome pantas di posisi ke-11. Ya, sekarang ke posisi ke-10. Nah, sekarang gue masuk posisi 10 besar, dan kira-kira anime apa yang pantas masuk posisi 10? Inilah dia. Ini dia anime yang pantas posisi nomor 10 adalah Mushoku Tensei. Jadi ya pasti banyak yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa lu masukin Mushoku Tensei padahal tidak ada visualnya?" Yes, lu bener banget gitu. Memang prediksi gue sih kayaknya 90% kayaknya agak tepat gitu loh. Bahwa Mushoku Tensei tidak ada visualnya. Tapi mereka malah mengeluarkan lagu terbarunya lah, ibaratnya mengeluarkan lagu opening terbarunya, opening ketiga lah pokoknya. Itu kemarin banget di episode 14, dan menurut gua lagunya cukup bagus, bener-bener yang emang apa ya, kayaknya sih ya Mushoku Tensei itu khas banget, menurut kayak dari opening satu pun juga kayak tidak ada visualnya dia. Jadi kayak memang visual ini cuma kayak nyambung ke cerita aja dan masuk ke lagunya gitu loh. Jadi kayak apapun yang masuk ke visualnya, lagunya cocok-cocok aja gitu. Maksudnya kayak visualnya cocok-cocok aja gitu. Dan kemarin kan yang gua rasa kayak
ini dengan visual yang nature banget tuh, yang dimana memperlihatkan keindahan alam yang ada di hutan Delodia ya, Delodia apa Delodia gitu ya, gue lupa namanya. Itu menurut gue cocok aja gitu, dan gue suka gitu dengan lagu yang opening ketiga ya, walaupun memang gue prefer masih suka dengan opening pertama gitu. Itu yang membuat Mushoku Tensei pantas di posisi ke-10. Oke, sekarang masuk ke posisi ke-9. Nah, kira-kira anime apa yang cocok atau pantas dimasuk ke posisi 9? Ini dia. Ya, bener banget. Anime kesukaan gue di musim fall 2021 ini adalah Meiriko-chan. Jadi ya terlepas dari anime yang menurut gue cukup lucu sih, dan memang memang ya horor, emang jadi awalnya kan horor kan, jadi utamanya horor dan komedi gitu. Tapi mereka punya opening yang menurut gue cukup bagus gitu, dan apa ya, kayak lu tuh kayak pengen joget-joget aja gitu denger lagunya dari Mbak Sora ini. Dia memang ya, Mbak Sora Amamiya ini memang bisa gue bilang ini ngeborong men. Jadi ngebawain lagu opening, lagu ending, dan ngisi suara Miko gitu. Jadi bener-bener Mbak Sora ini ngeborong di satu anime gitu, yang memang ya lu bener-bener Mbak Sora ini rezekinya dia lah, ibaratnya kayak rezekinya dia banget lah untuk musim fall ini. Cuma gue nggak tahu sih kalau dia ngebawain anime lain atau nge-seiwin anime lain, gue nggak tahu. Tapi yang jelas apa namanya, gue cukup takjub sih dengan apa namanya, dengan kemampuan bernyanyinya Mbak Sora, dan ngebawain endingnya cukup perfect menurut gue. Nah itu apalagi yang ciri khas itu Yamete itu enak banget men. Itu sumpah sih, itu kayak gue tuh pengen berjoget terus kok misalnya dengan lagu itu gitu. Dan ya udah, itu aja membuat Miruko-chan pantas di posisi ke-9. Oke, sekarang masuk ke posisi ke-8. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi 8? Ini. Ya, anime nomor 8 yang sejauh ini belum gue tonton adalah Heike Monogatari. Jadi gua nggak tahu ceritanya tentang apa, tapi kayaknya tentang historical banget sih, atau ya history lah, pokoknya tentang historical Jepang gitu kan. Dan ketika gua ngeliat openingnya, sumpah men, tuh enak banget men lagunya men. Cuman gua nggak tahu tuh yang nyanyi siapa, tapi gue denger dari beberapa sumber sih. Jadi kayak ini first time nyanyiin lagu anime. Koreksi kalau gue salah. Jadi kayak band ini kayaknya nyanyiin lagu anime untuk pertama kalinya gitu di anime Heike Monogatari gitu, yang memang bagus, gue suka gitu. Gue berharap semoga si penyanyi ini bisa membawakan atau bisa ngebawain opening anime lain lah. Minimal Winter adalah pokoknya yang bisa dia tinggalkan gitu, minimal 1 atau 2 gitu, yang memang ya itu sih Heike Monogatari pantas atau layak di posisi ke-8. Masuk ke posisi ke-7. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi ke-7? Dan inilah dia. Anime yang sebenarnya sebelumnya sudah tayang di musim summer, dan kali ini gue masukin openingnya di musim fall ini adalah Vena Fairy Princess. Jadi yes, Juna ini bener sih gokil banget sih, maksudnya kayak gue baru tahu Juna ini dari Vena ini gitu. Jadi memang lagunya enak banget sumpah. Jadi kayak gue kayak mendapatkan sesuatu feel-nya adventure di opening ini, dan apa ya, Vena begitu kelihatan cantik gitu di opening ini. Dan ya itu gue bilang, jadi kayak openingnya tuh terasa adventure banget, dan lagunya juga enak gitu loh. Hinazi hanaki nanata hehe yo, itu enak banget sih sumpah. Jadi kayak apa ya, kayak gue tuh kayak diajak untuk bernyanyi bareng si Mbak Juna ini gitu. Jadi kayak enak pokoknya. Dan gue nggak tahu sih apakah
soloist Juna ini emang pernah atau membawakan lagu anime lain, cuman ya gue baru tahu dari Vena. Maksudnya gue baru tahu Juna ini dari Vena gitu. Openingnya Vena Fairy Princess yang membuat Vena ini pantas di posisi ke-7. Ya, sekarang masuk ke posisi ke-6, dan kayaknya ada beberapa anime besar yang belum gue sebut sih kayaknya di sisa-sisa posisi ini sampai 1. Atau anime apa yang pantas masuk ke posisi 6? Inilah dia. Ya, itulah dia kenapa alasan gue memilih Blue Period gitu di posisi ke-6. Omoi no Take apa Omoi Take gitu. Jadi kayaknya ini band baru sih, maksudnya kayak band baru gitu. Gue juga baru denger sih. Dan lagunya enak banget men, sumpah. Jadi kan apa ya, selepas dari pertama kali Heike Monogatari menggunakan openingnya, baru Blue Period. Jadi baru Blue Period yang keluar gitu kan. Jadi kayak enak sih, maksudnya kayak gue kayak dari lagunya tuh kayak apa ya, kayak chill banget, tapi yang nadanya ini bukan nadanya, liriknya agak sedih dikit sih, maksudnya kayak agak sedih gitu, dimana kayak lu tuh harus memperjuangkan mimpi lu lah, ibaratnya seperti itu. Maksud dari lirik dari song dari Blue Period ini gitu. Dan visualnya gue suka banget sih. Siapa namanya MC-nya Yatora, terus si Ryuji, ada teman-temannya juga. Terus abis itu openingnya tuh yang kayak gue kayak buat joget-joget sendiri tuh sesuai dengan visual animenya gitu kan. Jadi kayak ya bagus sih, maksudnya kayak colorful banget gitu, dan gue suka. Yang itu membuat Blue Period pantas di posisi ke-6. Oke, sekarang masuk ke posisi 5. Wah, rasa udah 5 besar gitu. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk posisi 5? Inilah dia. Posisi kelima ada 86 atau 86 season 2 yang menurut gua yang dibawakan oleh Amazarashi. Koreksi kalau gua salah gitu. Jadi jujur sih, ini gua harus jujur sih ya. Opening kedua ini jauh lebih better dibanding opening yang pertama gitu. Jadi kelihatan apa ya, kayak kelihatan gua tuh comeback men, gua bangkit men. Jadi ketika di core 1 kan scene itu yang nggak ada, maksudnya sih ya kan emang scene kan mati kan di core 1 gitu. Tapi ketika di core 2 nih kayak hello, gua comeback nih, gua masih ada nih, keberadaan gua masih ada nih gitu. Dan gua suka sih visualnya, sumpah gua suka banget sih. Ini bukti totalitas bahwa Awan Picture nih memang nggak mengecewakan kalau dalam hal opening. Awan Picture emang the best sih kalau soal opening tuh the best. Awan Picture, Pierrot tuh benar-benar the best. Jadi kayak rajanya openingnya di Awan Picture gitu loh, menurut gua, versi gua gitu. Kayak gue tuh kayak nggak kecewa lah kalau Awan Picture lah kalau yang ngebuat gitu. Terus di awal-awal dan di akhir ngeliat si Lena, aduh sumpah sih gue berharap lu tuh bertemu gitu loh, si Shin sama Lena gitu. Gue berharap, nggak tahu sih ntar di episode berapa gitu ya, gue berharap aja sih, karena dari covernya tuh udah romance men, pasti lu bakal ketemu, gue yakin gitu. Walaupun gue nggak baca manganya, nggak baca RN-nya, pasti gue yakin lu bakal ketemu gitu antara Lena dengan Nozin gitu. Yang memang di ending itu kayak gue ngeliat ke belakang, wow, langsung habis. Jadi kayak gue yakin lu bakal ketemu lah gitu. Gue yakin pasti ada. Itu yang membuat 86 pantas di posisi kelima. Oke, sekarang masuk ke posisi keempat. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi 4? Inilah dia. Sabar. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak terima gitu bahwa anime ini masuk posisi 4. Ya, gue bilang Demon Slayer opening ini sangat beda. Maksudnya sangat beda dalam artian positif. Maksudnya kayak dimana ini kan arc-nya Rengoku kan. Maksudnya kayak beberapa adegan-adegan yang ada di Mugen Train. Dan itu
sepengetahuan gue, karena kan gue nggak nonton, maksudnya kayak ini kan set story, jadi kayak ceritanya sedih gitu loh, dimana yang ini menceritakan tentang Rengoku di chapternya Rengoku lah, atau arc Rengoku lah gitu. Dan gue nggak tahu gitu, maksudnya sedihnya tuh di bagian mana gitu. Tapi ya itu sih mungkin alasan kenapa Lisa membawakan lagu yang agak slow, jadi makanya sesuaikan dengan arc-nya, yaitu yang arc sedih gitu. Kalau visual sih gue no comment ya, pasti itu udah the best. Itu menurut gue udah the best, mungkin paling the best lah di fall ini gitu. Misalkan gue ini adalah fans Demon Slayer, mungkin gue bakal kasih nomor 1 gitu. Tapi karena gue orangnya netral men, jadi kayak gue kayak nggak mau ke bawah hype dengan opening yang baru. Gue nggak mau terlalu hype dengan opening yang tayang baru kemarin. Atau sih mungkin pendapat pribadi gue, jujur sih gue emang lebih memorable banget yang opening 1 sih. Maksudnya kayak siapa sih nggak tahu Gurenge, maksudnya siapa sih nggak tahu Gurenge gitu loh. Pasti kan orang-orang tahu kan. Iya gue ngerti, dua-duanya dari Lisa, maksudnya yang nyanyi itu Lisa dua-duanya, gue tahu. Tapi gue lebih prefer, atau kalau membandingkan gitu, kalau misalkan antara Gurenge atau judul yang kedua ini, opening kedua ini, gue lebih prefer ke Gurenge, karena itu benar-benar memorable banget dan gue suka gitu. Itu yang membuat dengan berat hati Demon Slayer pantas di posisi keempat. Oke, sekarang masuk ke posisi ketiga. Nah, kira-kira opening anime apa yang kira-kira pantas dan layak masuk ke posisi 3, dan inilah dia. Ya, gue harus jujur sih, maksudnya kayak ada beberapa mungkin teman-teman yang nggak setuju gitu kalau misalkan ternyata opening ini masuk ke posisi 3 gitu. Karena gini men, ini adalah salah satu opening terbaik versi Silverlink, maksudnya studio Silverlink. Ini kan yang nyanyi kan Yui Ninomiya ya, Yui Ninomiya nggak salah, ya Yui Ninomiya. Sorry kalau misalnya gue salah sebut tuh, Yui Ninomiya. Jadi lagunya itu kayak K-pop men, jadi gue suka gitu, jadi kayak ngebeat nah itu sumpah sih itu tes gue suka banget itu. Jadi di awalnya tuh kayak gue yang baru dengar sekali, lu kalau lihat reaction gue yang di episode pertama itu gue langsung joget sumpah. Jadi kayak gue langsung tahu gitu nada selanjutnya ini bakal gimana, jadi enak gitu. Jadi gue kayak sudah prediksi gitu, ini refnya pasti enak nih, maksudnya pasti refnya ini ngebeat nih, dan bener aja ternyata refnya ngebeat loh. Sumpah sih itu dia kayak lihat beratraksi lah ibarat itu, dan beberapa harem-haremnya gitu kan, kayak sumpah tuh keren banget sih, gue suka banget gitu. Kayak pergabungan atau colorfulnya itu yang bener-bener nggak sakit mata gitu, jadi kayak pas gitu menurut gue. Jadi kayak nggak yang berlebihan lah untuk ukuran opening anime gitu. Sumpah sih itu salah satu opening yang colorful menurut gua selain Blue Period, maksudnya gitu. Salah satu contendernya Blue Period gitu, yang memang sama-sama colorful gitu. Itu sih gue sumpah sih gue jatuh cinta banget sama lagunya sih. Jadi kayak ketika gue langsung denger lagunya, udah fix ini gue bakal jadi playlist gue gitu untuk untuk menemani musim fall gue gitu. Nah, itulah yang membuat Seika Seiko pantas di posisi ketiga. Ya, gak kerasa tinggal 2 lagi, tinggal dua men, tinggal 2 gitu. Jadi antara ini gue bandingin ya, maksudnya antara nomor 5, 4, 3, 2, 1 itu poinnya tipis-tipis. Jadi dari awal tuh yang 86 Demon Slayer, satu lagi yang tadi Seika Seiko, itu poinnya tipis-tipis semua gitu. Dan termasuk opening kedua ini, opening di nomor 2 ini, nomor 1 yang sama-sama tipis gitu. Karena itu gue berat banget men sumpah untuk menentuin 5 besar ini gitu. Tapi ya itu sih, ini balik lagi ke pribadi gue, karena gue emang sukanya dengan opening yang model seperti ini gitu. Nah, kira-kira opening apa yang patut masuk ke posisi ke nomor 2? Inilah dia. Dan tidak kaget gitu kenapa gue akhirnya memilih
Tak OP di sini di posisi kedua gitu. Jadi di awal gue punya ekspektasi tinggi sih, maksudnya gue punya ekspektasi tinggi gitu, dimana pergabungan antara Supercell dan Mafu Mafu. Jadi karena gue ngikutin Guilty Crown, jadi maksudnya gue tahu gitu kok misalkan apa namanya, ini pasti bakal keren nih, maksudnya bakal keren nih gitu artinya. Sumpah lagunya enak banget. Jadi ya awalnya sih kayak nah itu dia kayak pelan kayak nggak ngegas dulu di awal tuh, nggak mau ngegas, tapi pas ref gue pengen teriak rasanya gitu, gue pengen teriak yang kenceng gitu loh. Jadi sumpah sih itu kayak apa ya, kayak rasanya gue pengen teriak, terus kayak sesuai lah dengan visualnya juga gitu ya, memang badass banget sih. Jadi kayak kan apa, perubahan yang transisi di mana Cosette yang berubah menjadi bukan alter sih, maksudnya kayak mode sagenya Cosette lah ibaratnya gitu kan, beng langsung jadi kayak berubah cuk. Sumpah tuh keren banget sih, jadi kayak bisa ngepas lah gitu. Dan gue kayak punya feeling sih ini bener-bener mapa art banget, jadi kayak ini kayaknya yang buat mapa sih sangat hype dengan apapun yang berbentuk dengan original anime gitu. Jadi kayak gue tidak atau terhindar dari hal-hal spoiler dari manga maupun pembaca light novel gitu. Itu sih yang membuat Tak OP sangat pantas masuk ke posisi kedua. Ya udahlah, nomor 1 kayak teman-teman sudah tahu sendiri lah, inilah dia. Itu dia. Jadi inilah opening terbaik musim fall 2021 versi gua adalah Komi-san. Jadi ya ini berat sih, jujur gue berat banget sih untuk nentuin 5 besar khususnya gitu. Dan poin antara Tak OP dengan Komi itu cuma beda 1. Jadi itu sih, jadi kayak aduh sumpah men, itu Cinder Girl tuh enak banget men. Gue nggak tahu tuh itu awalnya dia nyanyi apa sih, maksudnya apa gue yang miss atau emang gue yang nggak tahu dia tuh sebelum tuh nyanyiin apa gitu, maksudnya nyanyiin opening ending apa gitu, gue nggak tahu. Itu aduh enak banget sih, sumpah lagu enak banget itu. Jadi kayak mau gue bedah gitu, maksudnya mau gue bedah bareng-bareng gitu, maksudnya bagian apa aja yang enak tuh dari awal gitu. Di awal itu kayak ya kan mungkin ada beberapa orang yang nggak terbiasa dengan style art yang dibawakan oleh anime Komi gitu, tapi gini men, ini bener-bener garapan yang paling niat gitu. Kayak gue setuju dengan teman-teman reaktor gue yang lain gitu, bahwa memang Komi-san ini bener-bener niat banget men, maksudnya ngebuat animenya gitu. Jadi khususnya opening ya, maksudnya kayak khusus juga opening gitu, dimana kita tuh di awal tuh kayak Komi ini kayak mojok sendiri gitu kan, kayak dia nggak punya temen, terus apa namanya masuk lagu yang na jadi kayak hujan gitu kan. Terus pas siapa namanya si Osana jalan mundur gitu, terus pas banget sama lagu itu, gue anjir itu bisa ngepas banget, gue suka gitu. Terus pas motret juga kayak ngepas kan, enak tuh lagunya gitu. Terus ada suara gitar tet gue tahu sih itu suara gitar listrik kan, jadi kayak enak banget sumpah tuh. Itu gue ulang-ulang berapa kali juga gak bosen gitu ya. Nah pas masuk ke refnya nah itu dia kan Komi kan sambil lari-lari gitu, yang emang gue pengen loh, gue pengen segera ketemu kalian loh, gue pengen banget ketemu kalian gitu loh. Terus akhirnya dia lompat dengan ala-alanya dia, padahal dia mau ke kolam renang gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak lompatnya tuh kayak berasa dari turun dari awan gitu kan. Jadi kayak sumpah sih itu kayak gue suka banget sih dengan style artnya anime ini dengan lagunya gitu, yang cocok banget, match jodoh lah pokoknya. Gue suka banget sumpah sih, itu garapan terniat sih yang dibawakan oleh studio OLM gitu buat anime Komi gitu. Itu sih pandangan gue tentang opening Komi-san. Jadi itu aja sih list atau opening anime terbaik versi gue. Dan kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang kayak
bertanya gitu loh, bang kok kenapa sih nggak nggak notice opening ini padahal bagus loh. Gini men, gue tuh semua udah gue tonton, maksudnya gue sudah nonton opening animenya gitu loh. Untuk anime yang sequel sekalipun kayak Detektif Conan, bahkan anime yang nggak terkenal seperti Tesla Note, itu semua gue tonton gitu loh. Tapi itu sih balik lagi ke poin gue yang di awal gitu, gue mementingkan atau memprioritaskan dari faktor lagu, dari visual, dari penilaian gue pribadi gitu, yang membuat 15 ini kayaknya layak gitu untuk pantas gitu masuk ke list opening terbaik versi gue gitu di poll ini. Dan ya itu, jadi mungkin teman-teman kayak punya pendapat pribadi lah gitu, kira-kira bolehlah 10 besar atau 5 besar versi teman-teman, isi aja di komentar kira-kira opening terbaik versi teman-teman di volley ini gitu. Karena gue yakin pasti versinya teman-teman ini jauh lebih unik gitu loh. Mungkin tiba-tiba gue melihat opening nomor satunya Blue Period, atau opening nomor satunya justru malah anime seperti Shinkanomi atau apa gitu kan. Sumpah sih itu sih maksudnya keberagaman, maksudnya kayak keberagaman atau penilaian versi teman-teman gitu. Mungkin teman-teman punya versi sendiri yang memang gue lebih suka visualnya dulu baru lagunya gitu, atau mungkin gue memang karena gue nonton anime ini jadi ya udah gue milih ini gitu kan ada yang pendapat seperti itu kan. Nah makanya gue mencoba untuk seobjektif mungkin untuk menilai opening anime yang ada di poll ini gitu. Dan jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime voll apa lagi yang ingin teman-teman notice untuk gue bahas. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak kena video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Bye. やめてやめてもうやめてあんたたってめっちゃ怖いやめてやめてもう